Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Kembali hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu melalui radio Maestro ini. Kiranya melalui siaran ini setiap pendengar Sobat Maestro dimanapun mendengarnya, mereka diberkati dan mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Dr. Sayang Tarigan MTH dari Kasih Doa dan Kehidupan Ministry, saudara. Saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Tetapi saya tidak akan membacakan secara keseluruhan. Saya akan membacakan hal-hal yang berkaitan dengan yang saya bagikan buat saat ini, saudaraku semuanya. Tema yang saya bagikan adalah ujian iman. Sobat Maestro dimanapun berada, pada pasal ini Raja membuat patung dari emas. Tujuannya adalah agar semua bangsa, suku dan bahasa datang untuk menyembah patung yang akan dibangun, yang akan dibuat. Maka dikeluarkanlah sebuah perintah. Setiap orang yang tidak menyembah patung tersebut akan mendapat imbalan, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kita tahu bahwa ketika Raja Nebukadnezar membangun atau membuat patung itu, maka ketika dia memberikan sebuah perintah, maka tidak ada satu pun yang dapat membatalkan perintah itu. Tidak ada satu pun yang dapat membatalkan perintah itu, saudara. Ayat 4, 5, dan 6 berkata begini. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sobat Maestro dimanapun berada, jikalau kita lihat ini bahwa tidak ada perintah yang dapat membatalkan ketika Raja mengeluarkan perintah itu. Tidak ada yang dapat membatalkannya, saudara. Kita tahu bahwa ada 3 pribadi di sini, maksud saya ada 3 anak muda yang di sini adalah ada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika mengeluarkan perintah ini, maka ketiga pemuda ini tidak mengindahkannya, tidak melakukannya. Makanya saudaraku, ada orang-orang Kasdim di sana memberitahukan kepada Raja bahwa Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak mengindahkan perintah Raja. Maka Raja Nebukadnezar menjadi murka, marah, dan dia memberikan perintah supaya ketiga anak muda ini dibawa ke hadapannya. Ayat 15 berkata begini, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Raja Nebukadnezar menawarkan kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego supaya mereka tidak dicampakkan kepada perapian menyala-nyala. Syaratnya cuma satu, mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi hal yang menarik saudaraku semuanya, bahwa ayat 16 dan 17 berkata begini. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Kenapa Sadrah, Mesah, dan Abednego berani berkata bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami? Karena mereka melihat apa yang terjadi kepada Daniel pada waktu itu. Daniel mendapatkan penyertaan yang begitu luar biasa daripada Tuhan, di mana dia dapat menafsirkan, menyatakan isi mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Makanya saudara, Sadrah, Mesah, dan Abednego itu mereka sangat fight banget berkata bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Jadi poin pertama adalah sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, saudara. Apapun keadaan saya dan Sobat Maestro hari-hari ini, tetap kita mengiring Tuhan Yesus, setia dalam panggilannya. Sekalipun keadaan, satu kali lagi saya berkata bahwa tidak ada perubahan, kehidupan kita begitu-begitu aja. Kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, setia dalam pelayanan, merenungkan firman, dan ada banyak hal yang berkaitan dengan kerohanian kita sudah lakukan. Saat teduh tidak pernah bolong, namun sepertinya tidak ada perubahan. Tetapi saya mau jelaskan saudara semuanya adalah bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Amin.
Sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau kita lihat selanjutnya lagi, saudara, di sana diceritakan bahwa ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian menyala-nyala, jangankan baju mereka, sehelai rambut pun dari kepala mereka tidak ada yang terbakar. Jadi sekali Yesus, tetap Yesus, saudara. Poin kedua, ayat yang ke-28, 29 berkata begini, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumah yang dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Terbukti, saudara, betapa hebatnya Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Poin kedua adalah yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Jadi tetap percaya kepada Kristus. Dalam ujian apapun hari ini iman kita jangan pernah goyah. Sebab sekali Yesus, tetap Yesus. Yang kedua, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu poin ketiga, ayat 30 berkata begini, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Poin ketiga adalah promosi datangnya dari Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi poin pertama saya bagikan ujian iman berdasarkan kitab Daniel 3, saudaraku, pasal 3, maksud saya adalah sekali Yesus, tetap Yesus. Diberkati atau belum diberkati, tetap kita percaya Yesus. Yang kedua adalah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apapun dalam kehidupan kita, ketika ada dalam tangan Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Poin ketiga adalah promosi datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami diteguhkan kembali bahwa apapun keadaan kami, sekali Yesus, tetap Yesus. Sebab kami percaya yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin ketika kami tetap percaya kepada Kristus, dan promosi itu datangnya daripada Tuhan. Hamba berdoa setiap sobat maestro dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka, dan terus teguhkan iman mereka sampai akhirnya tetap setia kepada Kristus Yesus Tuhan, setia dalam panggilan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.